Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah tentang tulisan pseudonim dipandang pada zaman kuno dan di gereja mula-mula. Dan saya berharap dengan pembahasan ini kita akan dapat semakin melihat bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Apakah yang dimaksud dengan pseudonim? Pseudonim adalah praktik mencantumkan nama orang lain atau bukan nama penulis sebenarnya sebagai penulis dari sebuah tulisan. Pseudonim berasal dari bahasa Yunani, pseudo yang artinya salah atau palsu, dan onoma yang artinya nama. Kita perlu membedakan antara pseudonim dengan anonim. Anonim adalah tulisan yang tidak mencantumkan sama sekali nama penulisnya. Di dalam Alkitab kita bisa lihat misalnya keempat Injil tidak mencantumkan nama penulisnya. Demikian juga surat Ibrani tidak mencantumkan nama penulisnya. Dan ini berbeda dengan pseudonim yang mencantumkan nama orang lain atau bukan penulis sebenarnya. Pseudonim juga berbeda dengan apokrifa. Apokrifa lebih berhubungan dengan masalah kanon, sementara pseudonim lebih berhubungan dengan masalah kepenulisan atau pengarang dari sebuah tulisan. Pseudonim merupakan praktik yang sering dilakukan, praktik yang umum dilakukan pada zaman kuno dan pada abad permulaan, sehingga kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Mungkinkah ada tulisan pseudonim juga yang masuk ke dalam Perjanjian Baru? Sebagian besar teologi konservatif, terutama yang berpegang kepada doktrin ineransi Alkitab, menolak kemungkinan ini. Kepenulisan Alkitab atau siapa pengarang dari sebuah tulisan dalam Alkitab merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan otoritas dari tulisan itu di dalam kanon. Ada beberapa kriteria yang digunakan di dalam kanon Perjanjian Baru. Yang pertama adalah bahwa tulisan itu harus ditulis oleh seorang rasul atau orang yang dekat dengan rasul. Atau dengan kata lain harus bersifat apostolik. Kemudian yang kedua, tulisan itu haruslah sudah digunakan dan diakui oleh gereja mula-mula. Kemudian yang ketiga, tulisan itu harus memiliki nilai rohani. Dan yang keempat, tulisan-tulisan itu harus menunjukkan ciri-ciri sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat mengenai tulisan pseudonim di dalam literatur Yahudi. Dalam literatur Yahudi terdapat banyak tulisan pseudonim yang muncul sejak abad ketiga sebelum Masehi sampai dengan abad ketiga Masehi. Ada 65 tulisan pseudonim Yahudi yang dikenali, yang terdiri dari 3 genre. Yang pertama adalah apokaliptik, kemudian yang kedua adalah berbentuk perjanjian atau testament, dan yang ketiga berbentuk surat atau epistle. Sebagian besar tulisan pseudonim Yahudi berbentuk apokaliptik dan testament, dan hanya 2 yang bergenre surat. Apokalips berasal dari bahasa Yunani, yang berarti wahyu atau penyingkapan. Sehingga dokumen atau tulisan apokaliptik adalah dokumen yang berisi tentang wahyu, tentang apa yang terjadi di sorga, atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi tulisan-tulisan apokaliptik Yahudi lebih bersifat teologis daripada kosmologis. Artinya mereka lebih memperhatikan kepada implikasi dari penyingkapan itu terhadap pilihan-pilihan yang harus dibuat atau dilakukan pada masa kehidupan yang sekarang ini. Misalnya yang tertulis di dalam 1 Henokh pasal 101 ayat 1. Lihatlah ke langit, hai anak-anak surga, dan semua pekerjaan yang maha tinggi, dan takutlah untuk berbuat kejahatan di hadapannya. Genre yang kedua dari tulisan pseudonim Yahudi adalah perjanjian atau testament, yaitu tulisan-tulisan yang bersifat naratif. Sebagian besar dari tulisan ini memiliki bentuk atau struktur yang sama, yaitu seorang tokoh perjanjian lama menjelang kematiannya, kemudian memanggil anak-anak dan para pengikutnya untuk menyampaikan pesan dan instruksi terakhirnya. Pesan ini biasanya berisi instruksi-instruksi moral dan terkadang didramatisir
dengan penglihatan atau visi tentang masa depan. Ada beberapa tujuan penulisan pseudonim Yahudi. Yang pertama adalah menegakkan hukum dan mengisi kekosongan nubuatan para nabi pada masa intertestamental. Tidak ada nabi-nabi yang muncul pada masa intertestamental, sehingga ketika seseorang penulis ingin membuat reformasi atau pembaruan dalam masyarakat Yahudi, maka seringkali mereka merasa lebih mudah melakukannya dengan menggunakan nama tokoh-tokoh dari masa lalu sebagai penulisnya. Salah satu contohnya adalah Epistle of Jeremy atau Surat Yeremia. Sebuah contoh dari tulisan pseudonim Yahudi yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan reformasi atau pembaruan dalam masyarakat. Penulis surat ini menasihati orang-orang pada zamannya untuk menentang penyembahan berhala. Dan dia melakukannya dengan membuat sebuah surat yang seolah-olah ditujukan kepada sekelompok masyarakat imajiner yang berada dalam pembuangan di Babilonia pada masa Nabi Yeremia. Beberapa tulisan pseudonim Yahudi dibuat dengan tujuan untuk pemalsuan. Salah satu contohnya adalah Sibylline Oracles. Surat ini atau tulisan ini berisi ramalan-ramalan yang berasal dari kepercayaan-kepercayaan pagan pada masa itu. Kemudian juga dicampur atau digabung dengan tulisan-tulisan Yahudi dari berbagai era. Dan kemudian ditambahkan juga moral Kristen ke dalamnya. Dokumen ini diklaim sebagai ucapan Sibil, seorang nabiah dari masa lalu yang kadang dikatakan sebagai menantu dari Nuh. Tulisan ini jelas merupakan sebuah penipuan karena berusaha membuat pembacanya untuk percaya kepada ramalan-ramalan itu seolah-olah itu adalah sebuah nubuatan yang benar. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah tidak ada tulisan pseudonim yang masuk ke dalam kanon kitab suci Yahudi atau di dalam kanon Perjanjian Lama. Ketika sebuah tulisan pseudonim dikenali sebagai tulisan yang palsu, maka tulisan itu kehilangan otoritasnya dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Lama dan kanon kitab suci Yahudi. Selanjutnya kita akan melihat tulisan pseudonim dalam literatur Yunani dan Greco-Roman. Pembuatan tulisan pseudonim dalam masa Yunani dan Greco-Roman dilakukan dengan beberapa tujuan. Ada tujuan untuk melakukan penipuan, misalnya untuk mencari keuntungan finansial dengan cara menjual tulisan-tulisan yang diakui sebagai karya penulis terkenal. Kemudian dijual ke perpustakaan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pada abad kedua sebelum Masehi ada dua perpustakaan besar yang saling berlomba untuk memiliki koleksi tulisan yang lebih banyak. Dua perpustakaan itu adalah perpustakaan Alexandria dan perpustakaan Pergamum. Dan adanya persaingan antara dua perpustakaan besar ini kemudian menimbulkan kebutuhan akan adanya koleksi tulisan-tulisan dari para penulis terkenal. Sehingga mengakibatkan ada orang-orang yang membuat tulisan-tulisan palsu atas nama penulis-penulis terkenal itu. Dan kemudian dijual ke perpustakaan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ada juga orang di masa itu yang membuat tulisan pseudonim dengan tujuan untuk merugikan seseorang yang menjadi musuhnya, dengan cara membuat tulisan-tulisan yang buruk atas nama musuhnya itu. Sebagai contoh adalah pada abad keempat sebelum Masehi, seorang yang bernama Anasimenes dari Lampsacus, dia menghancurkan reputasi dari rivalnya, seorang sejarawan yang bernama Theopompus dari Chios, dengan cara membuat tulisan atas nama Theopompus yang berisi caci maki terhadap 3 kota Yunani, yaitu Athena, Sparta, dan Thebes. Dan kemudian tulisan ini diedarkan. Sebagai akibatnya Theopompus kemudian tidak diizinkan masuk ke dalam 3 kota itu, sebagai akibat tulisan palsu yang dibuat seolah-olah itu dibuat oleh Theopompus. Ada juga tujuan penulisan pseudonim di dalam masa itu yang berusaha membuat tulisannya lebih dipercaya oleh pembaca dengan cara mencantumkan nama tokoh lain yang lebih terkenal sebagai penulisnya. Ada juga tulisan pseudonim yang dibuat secara tidak sengaja. Kurikulum sekolah pada saat itu seringkali mewajibkan untuk menulis pidato dengan gaya dari orator tertentu atau gaya dari orang-orang terkenal. Sehingga kemudian muncul tulisan-tulisan yang sangat mirip
dengan tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh terkenal itu sebagai hasil dari tugas kurikulum sekolah itu. Kemudian tujuan berikutnya seorang penulis membuat tulisan pseudonim adalah untuk menghormati seorang tokoh atau guru. Contoh yang terkenal adalah murid-murid Pitagoras. Murid-murid Pitagoras selalu membuat tulisan mereka atas nama Pitagoras, karena mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu berasal dari Pitagoras. Oleh karena itu, untuk menghormati gurunya ini, semua tulisan murid-murid Pitagoras menggunakan nama Pitagoras sebagai penulisnya. Kemudian sebagian penulis juga membuat tulisan pseudonim dengan tujuan untuk kerendahan hati. Tidak ingin dikenal atau tidak ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya adalah pada tahun 440 Masehi, Salvian, seorang imam di Perancis, dia membuat tulisan yang menggunakan nama samaran Timotius, hamba Allah yang terkecil, karena ia merasa tidak layak untuk mendapatkan pujian dari tulisannya itu. Dan di dalam dunia Yunani serta Greko-Roman, tulisan-tulisan pseudonim yang dibuktikan merupakan pemalsuan biasanya ditolak kredibilitasnya. Tetapi tulisan pseudonim yang digunakan untuk menghormati seseorang, seperti contoh yang dibuat oleh murid-murid Pitagoras, biasanya tulisan-tulisan semacam itu masih bisa diterima kredibilitasnya. Selanjutnya kita akan melihat tulisan-tulisan pseudonim dalam literatur Kristen ekstra-kanonikal. Tulisan-tulisan Kristen pseudonim mulai muncul sejak abad kedua Masehi, dan biasanya dihubungkan atau menggunakan nama para rasul atau pemimpin-pemimpin besar dalam gereja. Ada yang menggunakan nama Paulus, Petrus, Yakobus, Andreas, Maria Ibu Yesus, Barnabas, dan sebagainya. Ada lebih dari 80 tulisan pseudonim Kristen yang diketahui. Dan tidak satu pun dari tulisan-tulisan ini yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Tulisan-tulisan ini biasanya dibuat dengan meniru genre yang sama dengan tulisan di dalam Perjanjian Baru. Ada yang berbentuk Injil, ada yang berbentuk surat, ada yang berbentuk naratif atau kisah, dan juga ada yang berbentuk apokaliptik. Ada beberapa contoh tulisan pseudonim ekstrakanonikal yang menggunakan nama Rasul Paulus sebagai penulisnya. Misalnya adalah surat 3 Korintus atau 3 Corinthians, Epistle to the Alexandrians, Epistle to the Laodiceans, Correspondence between Seneca and Paul, dan sebagainya. Selain itu masih banyak tulisan-tulisan lain yang menggunakan nama rasul-rasul yang lain atau tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita akan melihat bagaimana sikap gereja mula-mula terhadap tulisan pseudonim. Semua tulisan yang dikenali sebagai tulisan pseudonim ditolak secara tegas oleh gereja mula-mula. Dan bahkan di dalam tradisi Kristen pada saat itu, membuat tulisan pseudonim dianggap sebagai sebuah tindakan yang hina. Dan apabila ditemukan tulisan semacam itu, maka dokumen itu ditolak. Dan jika penulisnya diketahui, maka penulisnya juga akan dikecam. Ada beberapa contoh peristiwa tentang hal ini. Pada tahun 200 Masehi, Serapion, Bishop Antioquia, ketika pertama kali membaca Injil Petrus atau Gospel of Peter, dia berpikir bahwa tulisan ini adalah tulisan asli. Tetapi ketika dalam penyelidikan selanjutnya ditemukan bahwa ini adalah tulisan pseudonim, maka Serapion kemudian membuat surat kepada gereja-gereja dan melarang peredaran tulisan itu. Contoh lain, Tertullianus pernah menyerang dengan tajam seorang penatua di Asia yang mengakui bahwa ia adalah penulis Acts of Paul and Thecla. Penatua ini kemudian membela diri dan menjelaskan semua jasanya yang sudah dia lakukan, tetapi semua itu ditolak oleh Tertullianus. Dan kemudian penatua ini dipecat dari pelayanannya. Pada abad keempat Masehi, tulisan-tulisan pseudonim telah banyak dikenali dan sudah tidak lagi beredar di gereja. Dan juga yang perlu dicatat adalah bahwa tidak ada tulisan pseudonim yang masuk di dalam kanon Perjanjian Baru. Selanjutnya kita akan melihat perdebatan tentang pseudonim
dalam Perjanjian Baru. Sebenarnya selama berabad-abad sejak kanon Perjanjian Baru ditutup, sudah tidak ada lagi keraguan tentang kepenulisan kitab-kitab di dalam Alkitab, termasuk juga di dalam Perjanjian Baru. Tetapi kemudian pada abad ke-19 mulai muncul pandangan bahwa mungkin ada tulisan pseudonim yang masuk di dalam Perjanjian Baru. Dan pandangan ini semakin populer melalui tulisan-tulisan dari F.C. Baur, seorang teolog dari Tübingen, Jerman. Munculnya pendapat ini berawal dari sebuah hipotesis. Karena pada abad-abad pertama banyak tulisan pseudonim, atau dengan kata lain karena pembuatan tulisan pseudonim merupakan hal yang umum dilakukan pada saat itu, maka mungkin saja ada tulisan pseudonim yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Sebagian besar bukti yang diajukan oleh pandangan ini adalah bukti internal yang berasal dari penelitian mengenai isi tulisan itu, kemudian bahasa, serta gaya penulisannya. Ada dua pandangan terhadap adanya tulisan pseudonim dalam Perjanjian Baru. Bagi orang yang percaya, memegang doktrin ineransi Alkitab, jelas menolak bahwa ada tulisan pseudonim di dalam Perjanjian Baru. Atau dengan kata lain bahwa semua buku di dalam Alkitab adalah ditulis oleh orang-orang seperti yang memang dituliskan di dalam teks itu. Pandangan yang kedua adalah menerima atau percaya bahwa ada tulisan pseudonim di dalam Perjanjian Baru. Tetapi penganut pandangan ini terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah yang menganggap bahwa mungkin bahwa ada tulisan pseudonim di dalam Perjanjian Baru, tetapi tulisan-tulisan itu tidak kehilangan otoritasnya. Contohnya adalah I. Howard Marshall. Dia menganggap 1 dan 2 Timotius serta Titus adalah tulisan pseudonim. Tetapi penulis asli dari surat-surat itu dianggap melanjutkan apa yang ingin disampaikan oleh Paulus. Sehingga surat-surat itu dianggap tetap memiliki otoritas untuk masuk ke dalam kanon. Pandangan yang kedua yang bertolak belakang adalah bahwa tulisan pseudonim di dalam Perjanjian Baru bukan firman Allah. Contohnya yang menganut pandangan ini adalah Bart Ehrman, bahwa tulisan-tulisan itu merupakan penipuan, sehingga tulisan semacam itu tidak layak untuk dianggap sebagai firman Allah. Sekarang kita akan lihat contoh dari tulisan-tulisan, surat-surat Paulus, atau yang disebut Pauline Corpus, yang terdiri dari 13 surat yang secara eksplisit mencantumkan nama Paulus sebagai penulisnya di sana. Ada 3 surat yang paling ditolak kepenulisannya atau yang paling dianggap sebagai pseudonim, yaitu surat-surat pastoral. Surat-surat pastoral terdiri dari 3 surat, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Kemudian ada 3 surat yang masih diperdebatkan, yaitu Efesus, Kolose, dan 2 Tesalonika. Surat-surat Paulus yang lain, 7 surat, diakui kepenulisannya oleh semua teolog, tidak diperdebatkan lagi. Selain surat-surat Paulus tadi, ada juga surat-surat lain yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pseudonim, yaitu surat Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, dan Yudas. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, biasanya pandangan yang mendukung adanya tulisan pseudonim di Perjanjian Baru ini menyampaikan bukti-bukti internal yang berasal dari penelitian tentang isi, bahasa, dan gaya penulisannya. Dan ada beberapa poin yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah adanya penggunaan kata atau frase yang tidak dipakai oleh penulis itu di dalam tulisannya yang lain. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan kata atau frase yang sama dengan tulisan penulis itu di tempat lain, tetapi dipakai dengan makna yang berbeda. Dan yang ketiga adalah adanya bentuk-bentuk pemikiran dari penulis itu yang berbeda daripada tulisan-tulisannya di tempat lain. Tetapi sebenarnya hal ini bukanlah merupakan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya tulisan pseudonim di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru. Karena bisa saja seorang penulis menggunakan kata-kata atau frase-frase atau pokok-pokok pikiran yang berbeda ketika dia harus berhadapan dengan situasi yang berbeda, atau berhadapan dengan pembaca yang berbeda misalnya.
Demikian juga pemikiran dari seorang penulis bisa mengalami adaptasi, bisa mengalami perkembangan. Sehingga adanya perbedaan pokok pikiran antara satu tulisan dengan tulisan lain tidak selalu berarti bahwa tulisan itu ditulis oleh dua orang yang berbeda. Bisa saja ditulis oleh seorang penulis yang sama, tetapi dengan perkembangan dan adaptasi di dalam pikirannya. Sekarang bagaimana untuk menjawab pandangan tentang adanya tulisan pseudonim dalam Perjanjian Baru? Saya akan menyampaikan contoh kasus yang pertama dari surat Efesus. Yang pertama dikatakan bahwa gaya bahasa surat Efesus berbeda dengan gaya bahasa surat-surat Paulus yang lain. Gaya bahasa di dalam surat Efesus lebih bersifat liturgis, lebih lembut. Berbeda dengan kata-kata atau gaya bahasa Paulus di dalam surat-suratnya yang lain yang lebih tegas, yang lebih lugas, yang lebih langsung kepada pokok yang ingin dia bahas. Jawaban untuk masalah ini adalah bahwa gaya bahasa surat Efesus mencerminkan situasi Paulus pada saat itu, atau mencerminkan sifat kontemplatif Paulus pada saat dia menuliskannya. Dan justru perbedaan gaya bahasa ini menunjukkan kecakapan dan kepiawaian Paulus di dalam beradaptasi dengan situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian yang kedua adalah ada banyak bukti dari gereja mula-mula yang mengakui bahwa surat Efesus ditulis oleh Paulus. Misalnya adalah dalam kanon Muratorian di tahun 180 Masehi. Kemudian dalam Alkitab versi Syria dan versi Latin juga mengakui kepenulisan Paulus. Adanya juga pengakuan dan kutipan dari bapak-bapak gereja, misalnya Clemens dari Roma, Ignatius, Polikarpus, Hermas, dan bahkan Marcion. Memang Marcion seorang bidat, tetapi dia hanya mengakui otoritas Paulus. Marcion memasukkan surat Efesus ke dalam kanonnya pada tahun 140 Masehi. Dan kesaksian bapak-bapak gereja serta gereja mula-mula ini merupakan kesaksian yang dapat dipercaya, karena mereka berada pada jarak yang sangat dekat dengan masa Paulus atau dengan masa surat-surat itu ditulis. Sehingga mereka sangat kenal karakteristik dari tulisan-tulisan Paulus. Sehingga apabila surat Efesus merupakan sebuah surat pseudonim, maka pasti pemalsuan itu sudah dikenali oleh bapak-bapak gereja dan oleh gereja mula-mula. Contoh kasus yang kedua adalah surat-surat pastoral, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. 3 surat ini paling diragukan kepenulisannya oleh beberapa teolog. Masalah yang pertama adalah gaya bahasa surat pastoral juga berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain. Dan sebagai jawaban atas masalah ini, dapat dikatakan bahwa surat pastoral memiliki latar belakang historis yang spesifik. Misalnya di dalam surat ini, Paulus membahas tentang syarat-syarat pemimpin jemaat. Kemudian membahas juga tindakan-tindakan yang harus dilakukan di Kreta dan di Efesus. Kemudian juga ada pembahasan tentang nenek Timotius dan sebagainya, di mana topik-topik itu tidak dibahas oleh Paulus di dalam suratnya yang lain. Sehingga perbedaan topik ini memungkinkan juga adanya perbedaan gaya bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua, surat pastoral ditujukan kepada pribadi, yaitu kepada Timotius dan Titus. Sehingga sangat masuk akal apabila gaya bahasa yang digunakan berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain. Kemudian yang ketiga, surat pastoral ini mengangkat topik yang berbeda juga dengan surat-surat Paulus yang lain. Dan kemudian yang keempat, kemungkinan adanya pengaruh juru tulis yang menuliskannya. Beberapa surat Paulus mencantumkan nama orang lain bersama-sama dengan Paulus sebagai pengirimnya. Misalnya surat 1 Korintus itu dikirim oleh Paulus bersama dengan Sostenes. Kemudian Timotius juga bersama-sama dengan Paulus mengirimkan surat 2 Korintus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, serta surat Filemon. Dan kemudian juga Silvanus, bersama-sama dengan Paulus dia mengirimkan surat 1 dan 2 Tesalonika. Selain itu, sebagian surat Paulus juga didiktekan kepada juru tulis dan kemudian dituliskan oleh juru tulis itu. Seperti surat Roma yang ditulis oleh Tertius, yang bahkan namanya disebutkan dengan jelas dan dia ikut mengirimkan salam secara pribadi kepada jemaat di Roma. Kita bisa baca itu di dalam Roma pasal 16 ayat 22.
Demikian juga surat-surat yang lain kemungkinan juga didiktekan oleh Paulus kepada seorang juru tulis yang tidak disebutkan namanya. Kosakata dan gaya bahasa dari surat pastoral yang berbeda dengan surat yang lain bisa jadi karena pengaruh dari adanya juru tulis yang menuliskannya. Atau bisa juga karena surat-surat yang lain ditulis oleh juru tulis dan surat pastoral ditulis oleh Paulus sendiri. Dan semua itu mempengaruhi perbedaan gaya bahasa yang ada di dalam surat-surat pastoral ini. Kemudian masalah yang kedua di dalam surat-surat pastoral adalah perjalanan Paulus di dalam surat pastoral ini tidak dicatat di bagian lain Perjanjian Baru. Misalnya perjalanan misi Paulus ke Kreta. Jawabannya adalah yang pertama, Kisah Para Rasul di mana di sana banyak dicatat tentang perjalanan Paulus, tetapi tidak mencatat semua perjalanan dan peristiwa dalam kehidupan Rasul Paulus. Penulis Kisah Para Rasul tidak bermaksud untuk menuliskan semua perjalanan misi Paulus bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Kita bisa lihat misalnya Kisah Para Rasul tidak menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah pemenjaraan Paulus tahun 60-62 Masehi. Demikian juga perjalanan misi Paulus ke Ilirikum yang disebutkan di dalam Roma pasal 15 ayat 19 juga tidak pernah diceritakan, dikisahkan, dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Paulus juga di dalam 2 Korintus pasal 11 menyebutkan bahwa ia beberapa kali ditangkap sebelum penangkapannya di Yerusalem. Tetapi Kisah Para Rasul hanya mencatat 1 kali penangkapan di Filipi. Itulah sebabnya justru ketika surat-surat pastoral ini memiliki deskripsi historis yang berbeda atau yang tidak ditemukan di dalam Kisah Para Rasul, justru merupakan sebuah pelengkap bagi data historis tentang perjalanan misi Paulus. Kemudian kita akan melihat beberapa catatan singkat di antara banyak hal yang bisa dijelaskan tentang perdebatan ini. Ada beberapa catatan singkat yang berkaitan dengan pandangan mengenai adanya tulisan pseudonim di dalam Perjanjian Baru. Di dalam 2 Tesalonika, yang merupakan salah satu surat yang diragukan kepenulisannya, penulis surat ini justru memperingatkan pembacanya untuk berhati-hati terhadap tulisan palsu. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 17. Dan kemudian di akhir surat, penulis surat ini membuat tulisan tangannya sendiri sebagai tanda keaslian suratnya. Maka apabila penulis 2 Tesalonika ini bukan Paulus, maka ia berada pada posisi yang aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana seorang penulis palsu bisa mengutuk atau mengkritik tulisan palsu dan menyarankan kepada pembacanya untuk jangan percaya kepada tulisan-tulisan palsu. Oleh karena itu lebih masuk akal jika kita menganggap bahwa 2 Tesalonika tetap merupakan tulisan asli Paulus. Karena dia menyadari akan adanya pemalsuan terhadap tulisannya, maka ia mengingatkan pembacanya untuk berhati-hati terhadap tulisan semacam itu. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam dunia kuno pada saat itu, juru tulis kadangkala memiliki kebebasan untuk menggunakan gaya bahasa atau kalimatnya sendiri. Memang terkadang penulis asli mendiktekan kata demi kata kepada juru tulisnya. Tetapi ada kalanya penulis asli memberikan pokok pikiran yang kemudian dituliskan dalam bentuk kalimat-kalimat oleh juru tulisnya. Tetapi kemudian penulis asli ini membaca ulang tulisan itu dan dia menyetujuinya serta memberikan tanda tangan ke dalam tulisan itu, dan tulisan itu sah menjadi tulisan dia sendiri, bukan tulisan dari juru tulisnya. Dan hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan di dalam gaya bahasa, di dalam pemilihan kosakata yang digunakan, walaupun ditulis oleh seorang penulis asli yang sama. Dari tadi, apa yang tadi sudah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama jelas bahwa di masa lalu, di dalam kanon, di dalam penentuan kanon, tulisan pseudonim tidak diakui otoritasnya. Baik itu di dalam kanon Yahudi maupun di dalam kanon Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, pendapat tentang adanya tulisan pseudonim dalam Perjanjian Baru ternyata tidak didukung oleh bukti internal dan bukti eksternal yang kuat.
tetapi lebih didasarkan kepada sebuah hipotesa bahwa ada kemungkinan tulisan pseudonim masuk ke dalam Perjanjian Baru. Dan kemudian juga berdasarkan analisis isi dan gaya bahasa yang tadi sebagian contohnya sudah kita lihat dan ternyata bisa dijawab dan bisa dijelaskan. Dan kemudian yang ketiga, bahwa doktrin ineransi Alkitab yang dipegang oleh teologi konservatif mengajarkan bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan sama sekali, termasuk kesalahan di dalam mencantumkan nama-nama penulis yang ada di dalamnya. Sehingga kita percaya bahwa tidak ada tulisan pseudonim di dalam Alkitab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.